وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berumah tangga adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang sangat memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Namun terkadang masa-masa berumah tangga juga adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Sesuatu yang terkadang membuat para pelakunya itu merasakan kesedihan, merasakan kegalauan, ada di situ amarah, ada di situ kejengkelan, kekesalan dan seterusnya. Begitulah kehidupan. Ya, karena kehidupan itu terkadang ada kebahagiaan, terkadang ada kesengsaraan. Terkadang dalam kehidupan itu ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi terkadang juga ada yang menyusahkan. Itulah dalam kehidupan kita. Begitupun dalam berumah tangga. Ya, banyak persoalan-persoalan yang didapat oleh setiap manusia. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, apalagi bagi kita yang sudah berumah tangga. Ya, pasti ada konflik, pasti ada persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Nah, sekarang semua itu sudah diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah banyak menjelaskan tentang perkara-perkara rumah tangga. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu perintah kepada kaum laki-laki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki yaitu dengan sebuah kalimat perintah, yaitu fi'il amr, wa 'ashiru, dan pergaulilah hunna, mereka istri-istri kalian atau para wanita, para istri itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi kewajiban seorang suami yang juga adalah merupakan hak istri adalah mempergauli ia dengan perbuatan-perbuatan ma'ruf sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat jumpai di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, Allah perintahkan kepada kita kaum laki-laki untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat baik kepada kaum wanita, karena banyak di antara kaum pria atau para suami itu yang tidak mau mempergauli istri-istrinya itu dengan baik. Ingat bahwa ketika seseorang lelaki memutuskan diri untuk menikah, untuk mempunyai istri, dan bahkan memutuskan untuk memiliki anak, harus diingat bahwa dirinya itu ketika memasuki ke jenjang pernikahan itu sudah bukan jomblo lagi, bukan orang yang hidup sendirian lagi. Ya, ketika dia itu resmi menjadi seorang suami, apalagi resmi menjadi seorang ayah, ingat bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Dia mempunyai suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Ya, jadi tidak boleh seorang laki-laki begitu dia masih menikah, kegiatan, aktivitas itu masih seperti orang jomblo. Dia masih bermain futsal, menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dia lupa bahwa di rumah dia memiliki istri yang wajib dia nafkahi, yang wajib dia didik, yang wajib dia bina sebaik-baiknya. Dia masih diasikkan dengan kegiatan-kegiatan dia, apakah itu fitness misalnya, di mana fitness itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Berapa banyak laki-laki yang memakai pakaian olahraga, lalu dia memakai pakaian yang bisa mengundang syahwat bagi lawan jenisnya. Begitupun di tempat fitness itu banyak kaum perempuan yang memakai pakaian ala kadarnya, yang di situ juga bisa menimbulkan syahwat.
Nah, berapa banyak suami-suami atau bahkan juga istri-istri yang ketika dia sudah menikah, dia lupa bahwa dia sudah menjadi seorang suami. Dia sudah memiliki istri, dia hidup tidak sendirian lagi. Yang wajib dia itu menjaga pandangan. Bahkan ketika dia itu masih sendirian pun dia wajib menjaga pandangan. Ya karena terkadang keretakan rumah tangga, perselisihan rumah tangga itu terkadang jadi hal-hal yang kelihatan sepele. Ya, karena bagi dia, ya bagaimana dia itu masih melakukan kegiatan-kegiatan dia dan tidak mau diganggu gugat oleh pasangan atau oleh istrinya. Dia ingin melakukan itu seperti dia itu masih sendirian. Nah itu sehingga seorang wanita terkadang terabaikan ya dengan perilaku suaminya. Timbullah perasaan jengkel, perasaan kesal, ya dan seterusnya, sehingga dari sini timbul percikan-percikan ya persoalan dalam berumah tangga. Apalagi kalau didapati suaminya itu misalnya ya katakanlah berbaik-baik dengan wanita lain, ya menjalin hubungan yang dianggap biasa oleh si laki-laki, tetapi itu bisa menimbulkan yaitu kemaksiatan berikutnya. Ya, jadi janganlah seorang laki-laki ketika dia itu menikah, janganlah dia menganggap bahwa dirinya itu masih sendirian. Disibukkan dia dengan futsalnya, disibukkan dia dengan fitnessnya, bahkan sampai berhari-hari dia pergi. Apakah dengan dia hiking ya ke gunung misalnya dengan teman-temannya, atau dia memotoran, ya dia touring ya dengan kawan-kawannya di geng motornya ke kota-kota yang jadi tujuannya, atau bahkan ke daerah-daerah yang ya ingin dia taklukkan katanya, sehingga dia meninggalkan istrinya. Istrinya disibukkan ya dengan kegiatan dia sebagai seorang istri, menanti kedatangan suaminya dan bahkan khawatir suaminya itu dalam perjalanan. Tetapi berapa banyak seorang suami itu ya mengabaikan keresahan, ya kekhawatiran daripada istrinya. Dan bahkan juga tidak jarang seorang laki-laki yang sudah mempunyai anak, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia disibukkan dengan senang-senang, dengan alasan refreshing katanya. Ya, dia melupakan bahwa istrinya di rumah sedang disibukkan dengan mengurus anak. Sudah letih secara fisik, capek dia mengurus berbagai macam hal, dari mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Fisiknya sudah letih, ditambah lagi dengan jiwanya, ya juga dia letih karena memikirkan perilaku daripada suaminya. Ya, berapa banyak laki-laki yang seperti itu. Nah, makanya Rasulullah SAW sebagai seorang figur, sebagai seorang panutan bagi kita, seorang muslim, hendaklah ya kita mencontoh beliau, karena beliau adalah merupakan contoh buat kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kata Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Kita wajib meneladani Rasulullah SAW. Jangan kita mengaku sebagai umat Nabi, tetapi ketika beliau mencontohkan kepada kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetapi kita tidak mau menteladaninya, bahkan kita bersikap bertentangan, ia berseberangan, berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga pernah mengatakan untuk kita contoh, kata beliau adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Jadi orang yang paling baik menurut Rasulullah adalah bagaimana sikapnya kepada istrinya, bagaimana sikap dia kepada anak-anaknya. Ya, dia harus memperhatikan hal-hal yang ada pada istrinya. Bukan hanya penampilan, yaitu dia berikan pakaian, dia penuhi kebutuhan makannya, kebutuhan, bukan hanya itu. Ya, tapi jaga perasaannya, jaga batinnya, buatlah istri itu menjadi tenang, ya. Karena di antara tujuan menikah, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat Quran, adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian sakinah kepadanya. Ya, supaya sakinah yaitu kepada pasangan. Begitupun istri, ketika kita nikahi dan dia bersama kita, supaya juga mereka itu, istri-istri itu merasa tenang, sakinah bersama kita. Jangan dibikin gelisah, jangan dibikin jengkel, jangan dibikin kesal.
Ketika ya istri itu sedang disibukkan dengan pekerjaannya, kita hanya asik misalnya tidur, atau kita hanya asik dengan bermain game atau menonton televisi, bahkan kita membuang sampah ya di ruang tamu atau di kamar itu sembarangan, yang terkadang dari situlah terpicu persoalan-persoalan. Dan bahkan bukan hanya itu, ketika istrinya disibukkan dengan pekerjaan rumah ditambah dengan mengurus anak, lalu dia keluar rumah bertemu dengan teman-temannya untuk melakukan ini melakukan itu, dan bahkan dengan tega dia meninggalkan keluarganya selama beberapa hari hanya untuk katanya refreshing. Ingat, kita memang butuh refreshing, tapi istri lebih membutuhkan lagi. Dan berapa banyak kaum laki-laki yang mengabaikan masalah ini. Katanya dia mengikuti, katanya dia mencontoh Rasulullah, tetapi dia tidak mencontoh Rasulullah. Dia tidak menteladani Rasulullah, padahal kita sebagai umatnya, ia menjadikan Rasul itu adalah sebagai uswatun hasanah. Dan dia mengatakan, ya orang yang paling baik di antara adalah yang paling baik kepada keluarga. Apakah kita sudah baik kepada keluarga kita? Kita sudah baik kepada istri kita? Sudah baik kepada anak-anak kita? Kalau kita hanya membuat mereka itu letih, ya kemudian sedih, membuat mereka perih, apa pantas kita dikatakan sebagai sebaik-baik kalian? Barangkali baik saja belum, apalagi dikatakan sebaik-baiknya. Kalau kita ini hanya menyikapi dengan perbuatan, dengan ucapan yang membuat hati seorang istri itu bersedih hati, membuat hati mereka menjadi perih dengan sikap kita yang kurang baik dan kurang santun. Ya, Rasulullah sudah banyak memuji bahwa orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana akhlak kita kepada istri kita? Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita? Maka sebagai seorang suami, janganlah mengabaikan perasaan, jangan mengabaikan yaitu upaya istri itu melayani kita, berbuat baik kepada kita, dan juga merawat anak-anak kita. Kita wajib membantu, wajib kita menolong pekerjaan yaitu istri, sebagaimana telah dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis dari Al-Aswad berkata, kata Al-Aswad, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ummahatul mukminin, bundanya orang-orang mukmin. Kata Aswad kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dikerjakan, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah itu kepada keluarganya? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli, senantiasa melayani, membantu, menolong pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah, apabila telah masuk waktu sholat, azan berkumandang sebagai tanda masuknya sholat, barulah kharaja, Rasulullah keluar dari rumah untuk menuju tempat sholat, yaitu ke masjid. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufradnya. Itulah Rasulullah SAW. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Ya, dia adalah utusan Allah. Namun beliau itu tidak segan-segan membantu, melayani, menolong pekerjaan istri. Nah, di mana kita? Apakah hanya karena kita sudah memberikan nafkah kepada istri, terus kita terbebas dari membantu pekerjaan istri? Itu tidak adil. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dari Urwah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bunda ummahatul mukminin. Kata Urwah, apakah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya? Jadi kalau Rasul di rumah, beliau melakukan apa saja? Lalu Aisyah menjawab pertanyaan Urwah, yaitu yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rajul fi baitihi. Wa fi riwayatin qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu na'la wa yarqa'u thawba wa yakhid. Aisyah menjelaskan apa yang Nabi lakukan di rumah adalah memperbaiki sendalnya. Jadi kalau sendalnya rusak, talinya misalnya, atau apalah pokoknya sendal atau sepatunya,
Ya, lalu beliau memperbaikinya, kemudian mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum lelaki di rumahnya. Ya, dalam suatu riwayat Aisyah berkata, apa yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki di rumahnya, yaitu memperbaiki sendal, menambal baju, dan menjahit. Ya, hadis asar ini ya diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Itulah Rasulullah. Tidak semuanya diserahkan kepada istrinya. Ya, jadi beliau kalau misalnya ada pakaian-pakaian dia, sendal-sendal dia, atau apa yang dia kerjakan pada istri beliau itu, ya tidak satu, bukan hanya Aisyah. Di situ ada Hafsah, ya di situ ada ya beberapa istri Nabi yang lain. Ya, tetapi beliau kemudian tidak bermanja-manja dengan menyuruh salah seorang istrinya ya untuk memperbaiki sendal atau bajunya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dari Amrah pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Lalu Aisyah mengatakan, kana basyara minal basar yafri saubahu wa yahlibu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Beliau hanyalah seorang manusia sebagaimana manusia lainnya. Ia membersihkan pakaiannya, memerah susunya, yaitu memerah susu kambing ya atau unta atau sapi ya untuk diminum oleh dirinya dan keluarganya, dan juga melayani dirinya sendiri. Nah itu. Jadi riwayat-riwayat seperti ini banyak di dalam asar-asar ya, atau juga bentuk penyaksian ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu sangat memperhatikan kondisi keluarganya. Ya, sehingga beliau membantu pekerjaan istrinya. Dia tidak ingin menyusahkan istrinya itu ya dengan sesuatu yang masih bisa dikerjakannya sendiri. Ya, bagaimana kita? Apakah kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu menyatakan menjadikan Rasul sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai figur kita? Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal bersikap kepada istri. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin, kaum laki-lakinya yang tidak peduli ya dengan istri-istrinya. Mereka menganggap istri itu hanyalah sebagai pembantu ya di rumah tangga yang bisa disuruh-suruh melayani dalam hal yaitu belanja, memasak, mengurus pakaian dari mencuci, menyetrika dan seterusnya, merapihkan rumah dari menyapu, mengepel, mengurus anak-anaknya, ia kemudian melayani dirinya, yaitu menuntaskan syahwatnya dan seterusnya. Apakah masih ada ya atau mungkin banyak di antara kaum laki-laki yang menganggap istrinya seperti itu? Ya, seharusnya kita dengan istri itu adalah mitra di dalam mencari keridhaan dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita saling membutuhkan. Istri membutuhkan kita untuk mendapatkan ridho Allah, dan kita juga membutuhkan istri untuk mendapatkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sewenang-wenang, semena-mena bersikap kepada istri dengan tidak memperhatikan yaitu perasaannya. Apalagi kita hanya memperhatikan masalah-masalah duniawi daripada istri kita. Makanya kita didik istri kita. Kalau kita tidak mampu mendidik, ajaklah istri kita untuk mendidik diri kita, istri dan kita itu kepada ya ajaran-ajaran agama yang benar. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW dia pernah mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyudai amayakut. Cukup seseorang itu berdosa ya jikalau ia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau kita biarkan istri kita ya yaitu katakanlah tidak kita didik ya dengan pendidikan agama yang baik, atau kita tidak memberikan nafkah kepada mereka, kita bersikap masa bodoh ya kepada kegiatan istri kita tanpa kita mau mengetahui atau tidak membantu istri kita, maka kita dikatakan berdosa. Atau juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ya beliau mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian nanti akan ditanya tentang yang dipimpin. Ya, tentang yang dipimpin. Siapa yang dipimpin oleh seorang laki-laki? Yaitu istri dan anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita ini membiarkan istri kita melakukan keburukan-keburukan, itu tanggung jawab kita. Ya, kalau seandainya istri kita aliyadzubillah misal berbuat dosa lalu masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, dan
ya karena kita bersikap masa bodoh tidak mau mendidik sehingga istri kita melakukan perbuatan dosa itu, kita terkena tanggung jawab. Karena nanti kita akan ditanya tentang yang kita pimpin. Ya, maka jangan kita ini bersikap masa bodoh kepada istri-istri kita. Didiklah, binalah, ajarilah perkara-perkara agama supaya dia menjadi istri-istri yang soleh dan kita juga terbebas dari tanggung jawab nanti di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, dan juga wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka. Jadi Allah mewajibkan kepada kaum laki-laki ya untuk menjaga dirinya dari api neraka. Dan bahkan bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya. Siapa itu? Anak dan istrinya. Maka seorang suami, ya seorang lelaki yang dia sudah berani untuk menikahi seorang wanita, dia wajib menjaga istrinya dari api neraka. Maka adalah dia didik, dia ajarkan perintah-perintah dan larangan. Ya, begitu juga ketika dia sudah menjadi seorang ayah, ketika anaknya sudah mulai bertumbuh besar misalnya, dia juga punya kewajiban ya untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka. Maka tidak boleh laki-laki itu menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah yang pasif, yang bersikap masa bodoh dia kepada keluarganya. Ya, maka ya hendaklah dia itu aktif ya untuk mendidik, ya sebagaimana aktif dia dalam mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Ya bukan malah dia itu banyak keluyuran ya dari rumah, ya disibukkan bermain atau berkumpul dengan teman-temannya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah dan bahkan mengandung kemaksiatan. Hendaklah seorang suami itu atau laki-laki itu banyak tinggal bersama istrinya. Lihat perkembangan istrinya, bagaimana ibadah istrinya, bagaimana akidah istrinya, bagaimana akhlak istrinya. Nah, ketika ada kebengkokan-kebengkokan pada istrinya, maka hendaklah dia berusaha untuk meluruskannya, memberikan pengajaran kepadanya, atau bahkan kalau dia tidak mampu untuk memberikan pengajaran, ajaklah istrinya itu untuk menghadiri kajian-kajian, dan harus meluangkan waktu, mencari waktu yang tepat untuk mengajak istrinya belajar agama. Sebagaimana dia juga ya ingin belajar, maka ajaklah istri juga untuk belajar. Jangan bersikap masa bodoh, jangan bersikap tidak peduli kepada istri, karena nanti di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawab. Ya, maka jadilah dia seorang muslim, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang baik, yang bertanggung jawab dia kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Maka dengan begitu insya Allah nanti di hadapan Allah dia akan selamat, dia akan lepas daripada tanggung jawab. Ya, jangan hanya gara-gara kita disibukkan ya dengan kegiatan kita, hanya disibukkan dengan kesenangan kita ya untuk naik-naik gunung, ya hiking misalnya, ya untuk fitness, untuk nge-gym misalnya, ya atau untuk memotoran, touring misalnya, atau apalagi yang lain. Lalu kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anak. Berat sekali nanti di hari kiamat tanggung jawab tersebut. Ya, maka pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan cara yang baik. Sebagaimana kita ingin istri kita bersikap baik kepada kita, sebagaimana kita ingin istri kita memperhatikan kita, ya sebagaimana kita ingin bahagia dengan istri kita, maka begitulah kita kepada istri kita. Pergaulilah dengan baik. Ya, buat istri bahagia, buat istri itu senang berada di hadapan kita. Ya, jangan sampai ada kesedihan di dalam dirinya. Jangan sampai ada kekesalan, kedongkolan di dalam hatinya, apalagi sampai membuat hatinya perih. Tanggung jawab seperti ini berat. Maka belajarlah agama, pelajari ayat-ayat Allah, pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Insya Allah dengan mempelajari agama, kehidupan berumah tangga kita itu akan menjadi lebih baik, lebih bernilai, lebih terarah, dan lebih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan,
jadi motivasi bagi saudara-saudaraku yang sudah menikah dan yang akan menikah agar memperhatikan masalah rumah tangga. Rumah tangga bukan hanya sekedar ijab kabul. Ya, bukan hanya sekedar kita halal untuk memegang, untuk memeluk lawan jenis, bukan hanya untuk itu. Tapi yang paling berat adalah tanggung jawab. Bahkan dari sekian banyak tanggung jawab yang paling berat bagi seorang suami atau seorang ayah, itu adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Bukan malah menjerumuskan mereka ke neraka. Ya, gara-gara sikap kita yang tidak baik, sehingga si istri itu bersikap tidak baik kepada kita. Nah, gara-gara sikap kita, istri kita masuk neraka, aliyadzubillah. Maka didiklah mereka dengan baik, dengan pendidikan yang benar, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bersikap baiklah kepada dia, supaya dia, istri kita itu merasa nyaman, merasa tentram, berbahagia bersama kita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dapat berikan faedah untuk kita semuanya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.